Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan. Kali ini kita masih tetap bersama Bapak Rusdian Effendi dan kita tetap mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks yang disebut dengan teks tanggapan. Di kompetensi 3.7, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi informasi dari sebuah kritik, sanggahan, maupun pujian dari apa yang dibaca maupun didengar. Sementara di 4.7 kita akan menyimpulkan teks tanggapan itu dari apa yang dikritik, dari sanggahan, pujian, dari apa yang didengar maupun dibaca. Dalam pembelajaran kali ini, kita bertujuan agar siswa itu dapat mampu memahami apa sebenarnya pengertian dari teks tanggapan itu. Kemudian kita akan mengidentifikasi apa-apa saja yang ada dalam sebuah teks tanggapan tersebut, dan nanti kita berusaha untuk menyimpulkan dari apa yang ada dalam teks tanggapan tersebut. Nah, Ananda sekalian, untuk lebih memastikan apa itu sebenarnya teks tanggapan itu, Bapak akan memberikan sebuah wacana. Nanti kita akan mencoba untuk mengkritisi atau mencoba memberikan sesuatu hal, sanggahan ataupun pujian apa yang ada dalam teks tanggapan ini. Perhatikan teks berikut ini. Baik, perhatikan wacana berikut ini yang berjudul smartphone. Smartphone adalah sebuah alat komunikasi yang canggih. Alat ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan, aktivitas, dan lain-lain. Canggihnya, smartphone membuat para remaja juga turut adil untuk menggunakannya. Menurut mereka, smartphone adalah kehidupan mereka. Alat canggih ini sudah seakan-akan tidak bisa hilang dari kehidupan mereka. Namun, banyak orang tua yang tidak setuju anaknya menggunakan smartphone dengan alasan smartphone belum terlalu penting bagi anak remajanya. Smartphone juga dianggap membawa dampak negatif bagi remaja karena smartphone bisa digunakan untuk melihat situs-situs yang belum pas dilihat oleh usia mereka. Ada juga orang tua yang setuju anaknya menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Dengan smartphone, anak bisa mengakses berbagai aplikasi atau web yang membahas soal-soal pembelajaran. Dampak positif lainnya, smartphone bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai hal baru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik Ananda, kita sudah membaca dan memperhatikan dari teks yang berjudul smartphone tadi. Nah, dari teks tersebut kita akan mengetahui bahwa fungsi dari teks ini sebenarnya untuk memilih dari dua pilihan yang ada. Apakah kita memilih untuk menolak atau kita setuju dari pernyataan dari wacana yang ada. Nah, inilah teks tanggapan yang kita bicarakan hari ini. Di dalam teks smartphone ini, itu terangkat ada dua kategori, ada dua hal yang menjadi landasan berpikir dalam wacana tersebut. Landasan pertama, dia mendukung adanya penggunaan smartphone untuk anak-anak. Tadi alasannya karena untuk media atau web situs pembelajaran yang akan menambah kreativitas anak tersebut. Tetapi ada juga orang tua atau hal-hal yang berbentuk negatif yang tidak mendukung terhadap adanya smartphone digunakan untuk anak-anak. Katanya, menurut cerita tadi dalam teks bahwa anak-anak tersebut terlalu terbiasa menggunakan itu dan sehingga dia akan membuka situs-situs yang negatif atau situs-situs orang dewasa. Nah, inilah dua pernyataan yang dalam teks tanggapan ini kita disuruh untuk lebih mencerna dan memilih dari kedua teks itu. Apakah kita menolak ataukah kita menyetujui dari dua pernyataan yang ada. Nah, Nanda, dari apa yang telah kita baca tadi tentang teks wacana smartphone, kita dapat memberikan sebuah pengertian bahwa yang namanya teks tanggapan itu merupakan sebuah penyampaian gagasan atau ide berupa informasi yang disampaikan dalam sebuah problem masalah yang dilontarkan kepada kita. Agar masalah itu kita cermati. Nah, masalah itu terjadi disebabkan karena adanya
desain dan desolen, antara harapan dan cita-cita yang tidak sama atau tidak sinkron. Inilah menyebutkan dan menimbulkan kritik-kritik atau hal-hal yang menyebabkan sebuah pernyataan itu disampaikan kepada orang lain. Dalam penyampaian teks tanggapan ini, dia memiliki model-model penyampaiannya. Ada dua model penyampaian teks tanggapan ini. Yang pertama adalah penyampaian dengan cara menyampaikan sesuatu itu dengan kritik. Nah, kritik ini artinya menyampaikan sesuatu tanggapan kritis dengan logika alasan-alasan yang menyampaikan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Yang kedua adalah teks tanggapan dengan cara pernyataan memuji. Nah, pernyataan memuji ini adalah menceritakan sesuatu dengan hal-hal yang nilai-nilai lebih dari sesuatu hal, sehingga kita tidak menceritakan sisi-sisi yang negatif dari apa yang ada pada benda tersebut atau hal tersebut. Nah, kita sudah bagaimana tahu mengidentifikasi dari teks tanggapan, bahwa identifikasi teks tanggapan itu berisi tentang kritik-kritik atau sebuah alasan-alasan dari dua hal. Satu, pernyataan persetujuan, dan yang kedua, pernyataan menolak. Kalau seandainya teks itu tanggapannya berbentuk teks yang sifatnya memuji, berarti dia hanya memberikan sesuatu hal-hal yang bersifat positif saja. Tetapi tidak ada salahnya kalau di bagian akhirnya nanti kita memberikan saran atau masukan terhadap sesuatu yang kita bahas tersebut. Itulah yang ada dalam teks tanggapan itu. Sekarang kita masuk bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks tanggapan. Pertama sekali, langkah awalnya adalah kita harus membaca naskah dari teks tersebut atau wacana dalam teks tersebut. Nah, setelah itu kita mencoba urutan yang selanjutnya menuliskan gagasan-gagasan utama yang ada dalam teks wacana tersebut. Baru langkah berikutnya kita mencoba menarik kesimpulan terhadap apa yang telah kita baca. Nah, kesimpulan di sini adalah berupa apa yang kita amati tentang sesuatu kritisi yang ada dalam wacana tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita mencoba menyimpulkan, kita ikuti langkah-langkah pembelajarannya ini. Ananda sekalian perhatikan sebuah wacana yang berjudul listrik bersubsidi. Kita akan mengikuti langkah-langkah tadi. Kita perhatikan. Listrik bersubsidi. PLN merupakan persero milik pemerintah yang mengelola dan bertanggung jawab atas ketersediaan listrik di Indonesia. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat di Indonesia merupakan hal yang sulit bagi pemerintah dan PLN untuk diselesaikan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan PLN diantaranya memperlakukan sistem listrik bersubsidi agar rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan listrik. Sistem listrik bersubsidi ini diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Pada dasarnya, saat ini kegiatan masyarakat tidak lepas dari listrik. Dari kalangan kurang mampu sampai pengusaha kaya raya membutuhkan listrik. Apalagi jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, maka kebutuhan listrik akan semakin meningkat. Dan PLN yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik di Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan listrik bersubsidi. Keputusan tersebut sudah dianggap tepat. Kebijakan listrik bersubsidi ini dapat meratakan ketersediaan listrik di Indonesia. Alasan yang lainnya adalah jika masyarakat kurang mampu dikenakan tarif yang sama dengan masyarakat mampu, hal ini tidaklah wajar. Masyarakat yang kurang mampu mungkin akan keberatan jika membayar tarif listriknya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, tarif yang dikenakan pada masyarakat tidak mampu menjadi lebih murah daripada masyarakat yang tarifnya normal. Dengan tarif listrik yang sudah murah, kemudian masyarakat yang kurang mampu diharapkan mendapatkan listrik di rumah mereka. Alasan berikutnya adalah mengurangi angka masyarakat yang tidak mengerti akan teknologi. Dengan adanya listrik bersubsidi, semua masyarakat dapat mempergunakan komputer, lampu, dan peralatan elektronik lainnya. Dengan begitu masyarakat pelosok terutama anak-anak sudah mulai mengenal teknologi walaupun hanya ada di sekolah maupun di kantor-kantor milik pemerintah. Alasan yang paling kuat adalah dengan kebijakan listrik bersubsidi ini dapat menyejahterakan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya listrik, kegiatan masyarakat dapat berjalan baik mulai dari kegiatan rumah tangga sampai kegiatan jual beli sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk menjalankan aktivitasnya.
Juga masyarakat yang biasanya hanya dapat menjalankan usaha dari pagi sampai sore hari ini dapat melanjutkan usahanya sampai malam hari. Mereka bisa mendapatkan penerangan lampu yang telah mereka pasang di toko maupun rumah mereka. Dengan demikian, kebijakan listrik bersubsidi yang dikeluarkan oleh PLN merupakan kebijakan yang tepat dan memiliki banyak dampak positif. Baik Ananda, sekarang kita sudah membaca dan menyelesaikan tentang apa yang ada dalam teks ini. Sekarang perhatikan, kita akan mencoba untuk masuk ke gagasan-gagasan penting di tiap paragraf. Perhatikan paragraf 1. Di paragraf 1 itu tentang apa? Bahwa PLN akan memberlakukan sistem listrik bersubsidi. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan simpulkan apa gagasan utama dalam paragraf kedua. Di paragraf kedua, kita bicara tentang ketersediaan listrik bersubsidi itu merupakan program pemerintah dalam rangka memeratakan ketersediaan listrik di Indonesia. Nah, bagaimana teks berikutnya? Silahkan di paragraf ketiga, 4, 5, dan 6, coba kalian buatlah masing-masing gagasan utamanya. Selanjutnya, coba kita tarik sebuah simpulan dari apa yang kalian ketahui tentang listrik bersubsidi dari 6 paragraf yang telah kita baca tadi. Silakan. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita di pertemuan pertama ini tentang teks tanggapan. Mudah-mudahan Ananda semua semakin semangat dan Bapak berharap kalian memahami pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini pembelajaran kita, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.